Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Pagi bagi kita sekalian, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, pagi ini kita sudah bangun, kita akan beraktivitas. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bangun, kami akan beraktivitas di hari yang ketiga yang 26 ini. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Roma 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah memasuki hari yang ketiga di tahun 2026. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Doa kami, kita akan terus diberkati dan juga akan menjadi berkat. Pagi ini firman Tuhan tadi mengingatkan, saudara dan saya adalah merupakan anak yang sudah dipilih oleh Dia menjadi anaknya. Sama seperti Kristus yang dipilih dan diutus dan juga menjadi berkat bagi setiap orang yang melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Saudara, sebagai anak, kita adalah mendapatkan hak sebagai ahli waris. Apa yang diterima oleh Kristus itu juga yang akan kita terima. Maka dari itu, suatu sukacita yang luar biasa yang bisa kita rasakan sebagai orang percaya, yaitu saya dan saudara adalah ahli waris. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah yang akan diwariskan kepada kita sebagai orang percaya ataupun umat pilihan? Yang pertama, yang diwariskan ialah seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, maka di mana Dia berada, kita juga akan berada di sana, yaitu tempat yang damai, aman, sukacita, yaitu kerajaan sorga. Yang kedua, kita juga mendapatkan berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Allah, karena Dia adalah Allah yang memberkati, memberikan sukacita, memberikan rezeki, memberikan kesehatan, dan memberikan segala-galanya. Sebagai ahli waris itu adalah di mana apa yang dia miliki itu juga yang diserahkan
kepada kita. Nah, oleh karena itulah kita sebagai ahli waris kerajaan Allah tadi, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa bersama dengan Kristus sebagai anak Allah. Lalu yang ketiga, saudaraku yang kekasih, di mana Kristus juga sudah diwariskan kepada dia, maka dia datang untuk menyelamatkan dunia ini. Dia datang untuk membawa damai. Dia datang untuk membawa sukacita. Nah, oleh karena itulah saya dan saudara juga sebagai ahli waris, maka kita juga wajib membawa berita sukacita. Kita juga wajib membawa damai, sejahtera bagi setiap orang yang ada bersama dengan kita. Bahkan orang yang tidak bersama dengan kita, tapi kita adalah merupakan sebagai pewaris tadi, wajib juga menyampaikan apakah lewat kata maupun lewat doa. Nah, yang keempat, saudaraku yang kekasih, sebagai ahli waris adalah di mana kita juga akan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Kristus. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasal 8-17 tadi. Maka walau kita ini sebagai anak yang sudah sebagai ahli waris, kita juga merasakan bagaimana sebenarnya penderitaan yang dirasakan oleh Yesus itu waktu dia bersama-sama dengan manusia. Dia diejek, dia diolok-olok, dia diludahi, dia dihina, dia dimaki, bahkan dia disalibkan sampai rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, demikian juga kita, saudara. Walaupun kita ini sebagai anak Allah, tetapi tidak terlepas juga kita ini menemukan ataupun terkadang merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Namun di dalam penderitaan itu Yesus katakan, marilah datang kepadaku, akan kuberikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya, saudara, dikala kita merasakan penderitaan, kita datang kepada Kristus. Karena penderitaan yang kita rasakan itu adalah imbas daripada sebagai ahli waris tadi. Karena kita adalah bahagian daripada anak-anak Allah, baik pribadi maupun sebagai kelompok, yaitu gereja. Nah, oleh karena itulah saya dan saudara juga tidak terlepas dikala kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu, terkadang mendapatkan hinaan, cercaan, makian, bahkan mungkin kita juga mendapatkan pengorbanan fisik, ya, fisikis. Seperti saudara kita yang kita lihat, yang kita dengar, membangun rumah ibadah diganggu, mau ibadah diganggu, terkadang dikatakan kita ini adalah kafir dan apa segalanya. Itu adalah resiko sebagai ahli waris tadi. Jadi janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi marilah kita mendoakan agar apa yang mereka katakan kepada kita itu adalah merupakan hanya ungkapan di mulut. Karena apa? Karena saya dan saudara, kita tidak pernah merasakan kecewa oleh karena sebagai anak ataupun ahli waris tadi. Karena saya dan saudara terus bersukacita. Apalagi kita sudah memasuki tahun 2026 di hari yang ketiga ini. Tentunya saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di perjalanan hidup kita. Tetapi saya percaya, sebagai orang percaya, tidak pernah meragukan pernyataan Allah kepada anak-anaknya. Tidak pernah meragukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada saya dan saudara. Karena Yesus katakan, aku bersama engkau sampai akhir zaman. Nah, saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus juga merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus tadi. Karena dia adalah sebagai ahli waris. Itu maka dikatakan tadi, bahwa jikalau kita ini adalah ahli waris, kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga mendapatkan sukacita, damai sejahtera,
namun tidak terlepas juga daripada penderitaan-penderitaan. Namun hidup saya dan saudara tidak berakhir dalam penderitaan. Contoh, Yesus Kristus, setelah dia disalibkan, dia dikuburkan, ternyata pada hari yang ketiga dia bangkit kembali daripada kematian. Lalu dia mempersiapkan murid-muridnya selama 40 hari, lalu dia naik ke sorga supaya dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, jalanilah 2026 ini dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab. Tunjukkan dirimu itu adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Dirimu adalah pilihan. Dirimu adalah bagian daripada arak-arakan bersama dengan Dia yang sudah datang, yang sudah menyelamatkan kita, hingga nanti kita juga akan bersama dengan Dia di tempat yang disediakan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, jalanilah hidup bersama dengan Tuhan. Jalanilah hidup bersama dengan keluarga, baik suami istri maupun anak-anak. Jalanilah hidup bersama dengan umat Tuhan, dimanapun kita ini ditempatkan oleh Tuhan, bersekutu di gereja kita, di runggun kita. Apakah saudara sebagai pengurus? Apakah saudara sebagai anggota? Semuanya kita ini adalah merupakan ahli waris kerajaan Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, selamat menjalani hidup di tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati, jangan takut. Dia bersama dengan kita hari ini, kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah merenungkan firman-Mu di hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau membimbing, menuntun, dan juga akan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di hari yang ketiga di tahun 2026 ini, kami percaya bahwa Engkau akan melimpahkan berkat. Walaupun terkadang kami ini mendapatkan cacian, hinaan, cercaan, dan juga terkadang mendapatkan kegagalan. Namun kami percaya orang yang setia bersama dengan Kristus, dia akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Bapak, pada hari ini kami berdoa untuk guru-guru KKR di seluruh pelayanan Jakarta, Kalimantan, bahkan di mana saja, maupun anak-anak KKR. Berkati mereka semua, baik pelayanannya, anak-anak kami di sekolahnya, berkati masa depannya yang lebih baik. Hindari anak-anak KKR kelas Jakarta, Kalimantan daripada pergaulan bebas dan obat-obat terlarang. Kami juga mendoakan buat persekutuan Moria GBKP kelas Jakarta, Kalimantan, mulai daripada Klasis, Runggun, sampai ke Perpulungan. Berkati orang tua kami, nandai kami sebagai Moria, agar dia akan terus menjadi nandai di tengah-tengah keluarga, yaitu memberikan topangan-topangan bagi keluarga. Kami juga mendoakan buat Mamre GBKP Jakarta, Kalimantan, baik di Klasis, di Runggun, maupun di Perpulungan. Berkati semua, sukacitakan kaum bapa kami sebagai Mamre, Erdiate, Ras Erpemerai. Bapak, kami percaya di tahun 2026 ini seluruh persekutuan kategorial, baik Permata, KKR, Mamre, dan Moria, semuanya kami akan sehati membangun masa depan yang lebih baik. Terutama anak-anak kami Permata yang kuliah, yang bekerja, yang belum mendapatkan pekerjaan, dan juga yang belum mendapatkan pasangan. Dalam nama Tuhan Yesus, limpahkan semuanya kepada anak-anak kami Permata. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kemanapun kami melangkah. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berikan bagi kami keberhasilan. Di tahun 2026 ini, GBKP Jakarta, Kalimantan akan semakin maju, baik di persekutuan kategorialnya, maupun di runggun-runggun dan di mana saja.
Saudara kami yang berulang tahun hari ini, berkati Bapa sukacitakan ulang tahunnya, baik pribadi maupun ulang tahun rumah tangga mereka. Dan juga kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit di GBKP Jakarta Kalimantan, berkati obat, berkati dokter, berkati perawat, berkati makanan, berkati minuman, dan sembuhkan penyakitnya. Saudara kami yang gundah gulana, yang mungkin dalam hidupnya menemukan kegagalan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Terpuji namamu Tuhan, berkati mereka semua. Hindari kami daripada perpecahan, pertikaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.